Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal SAS atau PAS atau sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA ya atau MA semester 1. Oke. Kurikulum Merdeka tahun 2024 di tempat kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PAS SAS mata pelajarannya, silakan cek di bagian deskripsi ya, linknya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Jenis teks laporan hasil observasi mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, dan sifat umum. Seperti hal-hal berikut kecuali A. Peristiwa, B. Keindahan, C. Benda, D. Hewan, E. Tumbuh-tumbuhan. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu keindahan bumi. Itu ya, kecualinya keindahan bumi. Berikut ini termasuk ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi kecuali A. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang. A. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. B. Disajikan secara menarik baik dalam hal tata cara yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. C. Bersifat objektif. Lalu ada D, yaitu mengandung pendapat tokoh ahli. E. Harus ditulis sempurna dan lengkap. Maka jawaban yang benar adalah D ya, mengandung pendapat tokoh ahli jawabannya. Oke, kita lanjut. Dalam teks laporan hasil observasi, informasi harus disampaikan secara A. Opini publik, B. Baik dan terarah, C. Nyata, D. Berdasarkan kenyataan, E. Global atau menyeluruh. Maka jawaban yang benar adalah E. Global atau menyeluruh. Teks laporan hasil observasi memuat informasi yang disajikan harus sesuai dengan titik-titik yang didapatkan dari hasil penelitian. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. Argumentasi, B. Penjelasan, C. Opini, D. Fakta, E. Pendapat. Maka jawaban yang benar adalah D. Fakta jawabannya. Berikut ini termasuk kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pembuatan teks laporan hasil observasi kecuali A. Merupakan hasil kesepakatan bersama, B. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal, C. Bersifat global dan universal, D. Merupakan hasil penelitian terkini, E. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka jawaban yang benar adalah A ya, merupakan hasil kesepakatan bersama. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari A. Penulisan, B. Peluang, C. Pengamatan, D. Penilaian, E. Koreksi. Jawaban yang benar adalah C. Pengamatan jawabannya. Teks laporan disebut juga A. Teks deskripsi, B. Teks observasi, C. Teks, D. Teks bacaan, E. Teks klasifikasi. Maka jawaban yang benar adalah E ya, yaitu
teks klasifikasi. Oke, teks laporan disebut juga dengan teks klasifikasi. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 8 ya. Setelah mengamati dan mencatat data yang diperlukan, yang dicatat haruslah data yang akurat sesuai pengamatan dan data yang disajikan dari A. Permasalahan yang diangkat, B. Keterangan penduduk sekitar, C. Hasil penelitian terkini, D. Hasil pengembangan ilmu pengetahuan, E. Objek yang diteliti. Maka jawaban yang benar adalah E, yaitu objek yang diteliti. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Di bawah ini merupakan pola pengembangan paragraf eksposisi kecuali A. Pengembangan dengan sebab akibat, B. Pengembangan secara generalisasi, C. Pengembangan secara eksploitasi, D. Pengembangan secara analogi, E. Pengembangan dengan contoh. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu pengembangan secara eksploitasi. Teks laporan hasil observasi harus disajikan dengan menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Hal ini dilakukan untuk menghindari A. Salah tafsir, B. Salah menguraikan pendapat atau opini, C. Kesalahpahaman pembaca, D. Keterlibatan tokoh masyarakat, E. Kesalahan penulisan. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu kesalahpahaman pembaca. C jawabannya. Salah satu tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi adalah untuk A. Menginterpretasi hasil observasi, B. Menganalisis teks laporan hasil observasi, C. Melaporkan hasil observasi, D. Melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif, E. Menafsirkan hasil observasi. Maka jawaban yang benar adalah D. Melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif. Sebuah teks laporan hasil observasi dapat dikatakan ideal jika memenuhi kriteria-kriteria berikut kecuali A. Pengelompokan kata dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, B. Memfungsikan kelompok kata dan jenis kata sesuai keperluan, C. Memiliki struktur teks yang lengkap, D. Memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung yang tepat, E. Memiliki tata bahasa yang lengkap. Maka jawaban yang benar adalah E. Memiliki tata bahasa yang lengkap. Paragraf atau struktur yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati dari teks laporan hasil observasi disebut A. Deskripsi manfaat, B. Deskripsi bagian, C. Definisi khusus, D. Definisi umum, E. Deskripsi. Jawaban yang benar adalah A ya, deskripsi manfaat. Dalam menganalisis teks laporan, kita harus mengetahui tentang strukturnya. Struktur teks hasil laporan observasi adalah A. Definisi umum, B. Deskripsi manfaat,
C. Unsur-unsur dalam laporan hasil observasi. D. Pernyataan klasifikasi. E. Anggota yang dilaporkan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, unsur-unsur dalam laporan hasil observasi. C jawabannya. Kita lanjut. Dalam teks laporan hasil observasi, tahap pernyataan umum atau klasifikasi merupakan A. Definisi khusus dari teks laporan. B. Sejenis pemuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. C. Kata penutup dalam teks laporan. D. Isi dari teks laporan. E. Menjelaskan manfaat pembuatan teks laporan hasil observasi. Maka jawaban yang benar adalah B. Sejenis pemuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Itu ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.